Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1, subtema 2 pembelajaran 6 mengenai manusia dan lingkungan. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui macam-macam gerak otot, membuat model sederhana menggunakan styrofoam, menemukan ide pokok tiap paragraf, menuliskan unsur-unsur gambar cover, dan membuat gambar cover tersebut. Nah, kita hari ini masuk pada pembelajaran ke-6. Coba perhatikanlah gambar berikut ini ya. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada kaki tersebut. Pak Anto dan Benny kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Benny khawatir. Oh, kaki Pak Bejo keseleo, rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu keseleo, Pak? Tanya Benny penasaran. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kurang siapan otot-otot melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh begitu ya Pak, sahut Benny. Benny, keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja. Misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerakkan kembali. Nah, berikut ini adalah macam-macam gerak otot. Ada gerak meluruskan, ada gerak menekan ke bawah atau menurunkan, gerak memutar lengan sehingga telapak melungkup, gerak menjauhkan, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, lalu ada gerakan yang membengkokkan. Nah, itu adalah beberapa macam gerak otot dan ada yang memiliki contohnya. Sekarang coba kalian amati gambar di bawah ini. Ayo kita mengamati. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot, termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut ini? Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, yang pertama, gerakan apa? Iya, yang pertama gerakan meluruskan. Lalu ada gerakan menurunkan dan gerakan membengkokkan. Untuk 3 gerakan yang lainnya, coba kalian sesuaikan dengan macam-macam gerak otot yang sebelumnya ya. Sekarang ayo berkreasi. Untuk menambah pemahamanmu mengenai otot, buatlah model sederhana dengan menggunakan styrofoam. Kegiatan ini dapat kamu lakukan bersama dengan kelompokmu. Siapkan alat dan bahan seperti 1 lembar styrofoam, pensil, spidol warna, pemotong atau cutter. Langkah kerjanya, menggambar pola pada styrofoam menggunakan pensil, memotong styrofoam sesuai pola,
memberikan warna yang berbeda pada tiap-tiap jenis otot, merangkai tiap jenis potongan sesuai gambar berikut ini. Perhatikan contoh berikut. Contoh berikut ini adalah hasil model sederhana dengan menggunakan styrofoam. Nah, banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Menghindari gerakan yang membebani otot kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu membebani kerja otot terlalu banyak. Lalu yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemah setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Misalnya ada putih telur, susu, ikan tuna, kacang almond, kacang Arab, dan bayam. Yang keenam, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat, sehingga otot yang kram bisa menjadi lebih rileks. Nah, sekarang ayo membaca. Judulnya Aderai, Binaragawan Perkasa Indonesia. Perhatikanlah gambar berikut ini ya. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Nah, pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan, hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangan di Mas Clam Mania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada
pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu, masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasinya itulah, Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikat untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah, serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Misalnya, ide pokok pada paragraf pertama, Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Paragraf kedua, pada waktu kecil Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Yang ketiga, Aderai memiliki minat yang tinggi dalam olahraga. Nah, untuk ide pokok pada paragraf keempat, 5, 6, dan 7, coba ajaklah orang tuamu untuk berdiskusi. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya. Tentunya dengan pola makan yang sehat. Mereka sangat memperhatikan asupan makanannya, mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja. Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar. Sekarang ayo berkreasi, buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Nah, gambar cover unsur-unsurnya yang pertama, terdapat judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami, terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, terdapat gambar yang menarik, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang, dan terdapat identitas buku pada punggung buku. Untuk ragam desain silakan kalian isi sendiri ya. Lalu buatlah gambar cover pada kolom berikut ini. Benny senang sekali hari ini. Dia senang bisa membantu Pak Anto. Benny juga dapat pengetahuan dan wawasan baru dari Pak Anto. Sekarang ayo renungkan. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Tulislah pada tempat yang telah tersedia. Untuk kerjasama dengan orang tuamu adalah orang yang pekerja keras. Ayahmu setiap hari bekerja untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluargamu. Nah, untuk membantunya, berkenanlah kamu untuk memijiti mereka setiap ayahmu pulang kerja atau setiap ibumu beristirahat. Kamu mau bukan? Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa
untuk membereskan perlengkapan belajar, dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.